Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nino Oktoviana. Di video kali ini aku akan membahas tentang bocoran prediksi soal P3K Bidan yang sering keluar, yaitu adalah asuhan persalinan patologis. Biasanya soal-soal seperti ini sering banget ya teman-teman keluar di tes P3K. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya membahas soal yang pertama. Nyonya R berusia 28 tahun, baru saja melahirkan anak pertama di rumah sakit. Berat bayi lahir 3.700 gram. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan masase. Hasil pemeriksaan didapatkan robekan jalan lahir sampai dinding rektum anterior. Diagnosis yang tepat sesuai kasus tersebut adalah A. Laserasi derajat 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3, D. Laserasi derajat 4, dan yang E. Laserasi derajat 5. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman jawabannya. Nah, jadi ya teman-teman, laserasi luka robek perineum itu ada 4 derajat ya teman-teman. Bukan 5 derajat, tapi ada 4 derajat. Kalau laserasi derajat 1 itu biasanya meliputi mukosa vagina, kulit perineum tepat di bawahnya. Umumnya robekan tingkat 1 dapat sembuh sendiri. Penjahitan tidak diperlukan jika tidak perdarahan dan luka dapat menyatu dengan baik. Kalau laserasi derajat 2 itu biasanya meliputi laserasi mengenai mukosa vagina, pouch posterior, kulit dan otot perineum. Pada laserasi derajat 2 ini biasanya perlu dilakukan penjahitan tapi sedikit sehingga tidak akan menimbulkan nyeri berat setelah penjahitan. Kemudian laserasi derajat 3 itu meliputi luka perineumnya, meliputi mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum dan otot sphincter ani eksternal. Ini harus dilakukan penjahitan ya teman-teman, biasanya menimbulkan nyeri juga. Kemudian laserasi derajat 4 itu meliputi laserasi yang total, sphincterektomi terpotong, dan laserasi meluas sehingga dinding anterior rektum dengan jarak yang bervariasi. Biasanya ini robekannya hampir atau sudah mengenai dinding anus ya teman-teman, jadi sudah sampai anus. Laserasi perineum pada kenyataannya sering membuat ibu postpartum sangat tidak nyaman, bahkan mengalami ketakutan untuk melakukan mobilisasi dini. Kita kembali lagi ya teman-teman ke soal nomor 1. Nah, jadi jelas ya teman-teman, dari soal nomor 1 ini jawabannya adalah laserasi derajat 4, yaitu adalah yang D. Karena di sini jalan robekan sudah mencapai jalan lahir sampai dinding rektum anterior. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya G datang ke rumah sakit dengan rujukan retensio plasenta. Setiba di rumah sakit dilakukan manual plasenta dan berhasil. Apakah tindakan selanjutnya sebelum tangan dikeluarkan dari kapum uteri? A. VTT ulang, B. Cek perdarahan, C. Cek fundus uteri, D. Eksplorasi kapum uteri, dan yang E. Cek robekan jalan lahir. Nah, jadi teman-teman, sesudah plasenta lahir atau sudah berhasil dilakukan manual plasenta, itu biasanya harus dicek ulang ya teman-teman. Eksplorasi kapum uteri. Jadi jawabannya adalah yang D. Apakah masih ada sisa-sisa yang tertinggal di dinding rahim? Jadi harus dibersihkan terlebih dulu, dieksplorasi terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Nyonya T berusia 28 tahun, infartu kala 1 fase aktif, datang ke PMB. Hasil pemeriksaan dilakukan abdomen, teraba lekukan antara oksiput dan punggung. Porsio tipis lunak, pembukaan 7 cm. Selaput ketuban utuh, teraba muka, mulut dan rahang, serta jari tangan mudah masuk ke dalam mulut janin. Presentasi janin pada kasus tersebut adalah A. Presentasi muka, B. Presentasi dahi, C. Presentasi dagu, D. Presentasi kepala, dan yang E. Presentasi mulut. Di sini sangat jelas banget ya teman-teman. Saat dilakukan pemeriksaan dalam itu teraba muka, nah mulut dan rahang. Jadi jawabannya di sini adalah yang A ya teman-teman, presentasi muka.
Oke, kalau begitu, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi soal nomor 4. Soal nomor 4, Nyonya S berusia 28 tahun, hamil aterem, datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit terus-menerus pada perutnya dan mengalami pengeluaran darah per paginam. Hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada uterus. DJJ tidak teratur, air ketuban berwarna merah. Hasil USG didapatkan hematoma retroplasenter. Bagaimana penanganan pada kasus ini? A. Beri antibiotik. B. Akselerasi persalinan. C. Observasi sampai pembukaan lengkap. D. Transfusi darah dan segera lakukan SC. Dan yang E, segera lahirkan bayi dengan vakum ekstraksi. Nah, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi, hematoma retroplasenter ini itu adalah darah yang terkumpul di belakang plasenta. Penanganan yang tepat pada kasus tersebut yaitu adalah dengan diberikannya transfusi darah kepada ibu. Kemudian persiapkan untuk tindakan SC. Ibu bisa saja mengalami solusio plasenta atau terlepasnya plasenta dari dinding rahim. Hal tersebut bisa menyebabkan syok pada ibu. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Transfusi darah dan segera lakukan SC. Oke, kalau begitu kita lanjut soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya S berusia 30 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB. Kalian mengeluarkan lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan HIS 5 kali 10 menit 45 detik dan pembukaan 5 cm. Saat dilakukan pemantauan 4 jam kemudian, kemajuan persalinan berada di garis waspada dan hasil VT tidak ada perubahan. Faktor yang menyebabkan kemajuan persalinan pada kasus tersebut adalah A. Power, B. Passage, C. Penolong, D. Passenger, dan yang E. Keturunan. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman jawabannya. Nah, power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Kalau passage adalah jalan lahir yang harus dilewati oleh janin, terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Kemudian passenger adalah terdiri dari janin dan plasenta. Janin merupakan passenger utama dan bagian janin yang paling penting adalah kepala, karena kepala janin memiliki ukuran yang paling besar. 90% bayi dilahirkan dengan letak kepala. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya teman-teman, passage, yaitu adalah jalan lahir. Nah, passage itu adalah jalan lahir. Itu adalah faktor yang mempengaruhi kemajuan persalinan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal video terbaru lagi yang lebih update. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan semoga saja mudah-mudahan soal-soal di video-video aku ini akan keluar di tes P3K tahun 2024 ini. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.